Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Nuria Rizky Francisca, NIM 193219773. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, video ini merupakan salah satu tugas mingguan di bidang pelajaran SMP. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bilangan bulat. Apa aja? Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan bulat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur dan sifat-sifat bilangan bulat. Yang keempat, kita akan membahas garis bilangan bulat. Yang pertama dulu, apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan negatif yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat biasanya disimbolkan dengan Z. Jadi, dapat ditulis sebagai himpunan. Z adalah himpunan bilangan tak dari sananya banyak ya, tak hingga, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan bulat. Jenis-jenis bilangan bulat ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan asli yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Bilangan bulat positif dinyatakan dengan Z pangkat plus, yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini adalah lawan dari bilangan bulat positif tadi, yang himpunannya dinyatakan dengan Z pangkat negatif, yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan bulat 0. 0 disimbolkan dengan seperti itu, seperti gambar, yang merupakan bilangan bulat yang bukan positif maupun negatif. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengenai struktur dan sifat-sifat dari bilangan bulat. Yang pertama, dalam operasi penjumlahan. Terhadap operasi penjumlahan, bilangan bulat berlaku yang pertama selalu menghasilkan bilangan bulat. Kemudian, jika A, B, C sembarang bilangan bulat, maka berlaku hukum asosiatif, yaitu A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Kalian bisa coba di buku kalian masing-masing, itu tanda kurungnya tinggal dipindahkan seperti di gambar. Kemudian jika dijumlahkan dengan 0, berlaku hukum identitas, yakni A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Maksudnya di sini, kalau kalian menambahkan suatu bilangan itu dengan 0, maka hasilnya nanti akan bilangan itu sendiri. Misalnya 10 ditambah 0, maka hasilnya adalah 10. Seperti itu. Kemudian setiap bilangan bulat memiliki pasangannya, berlaku min A plus A sama dengan 0 sama dengan A. Itu salah, yaitu min A plus A. Maksudnya di sini pasangannya itu misalkan
min 2 itu pasangannya sama 2, min 4 pasangannya sama 4, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah operasi perkalian. Dalam operasi perkalian berlaku sifat seperti berikut. Yang pertama, selalu menghasilkan bilangan bulat seperti penjumlahan tadi. Yang kedua, juga sama seperti penjumlahan tadi. Jika A, B, C sembarang bilangan bulat, berlaku hukum asosiatif, yakni dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, itu tinggal kurungnya pindah tempat, itu nanti hasilnya akan sama. Maksudnya seperti itu. Karena itu menggunakan operasi yang sama, perkalian semuanya. Kemudian yang ketiga, jika dikalikan dengan 1 berlaku hukum identitas, yakni A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Mungkin itu kalau teman-teman udah paham. Contohnya 5 kali 1, maka hasilnya nanti akan 5. Kemudian tidak memiliki pasangan. Dan yang terakhir, operasi tanda bilangan bulat. Jika bilangan itu negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Dan jika bilangan positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian, jika bilangan itu positif dikali positif, hasilnya nanti positif. Kemudian yang terakhir, negatif kali negatif, hasilnya negatif. Di sini bisa kalian lihat yang negatif kali positif dan positif kali negatif itu memiliki kanan dan kirinya itu berbeda, yaitu positif dan negatif itu menghasilkan hasil yang negatif. Sedangkan jika kedua-duanya itu positif atau kedua-duanya itu negatif, maka hasilnya akan positif. Contohnya seperti itu. Negatif 10 kali 2 hasilnya negatif 20. 10 kali negatif 2 hasilnya negatif 20. 10 kali 2 hasilnya 20. Dan negatif 10 kali negatif 2 hasilnya 20 positif. Kemudian kita akan membahas garis bilangan bulat. Garis bilangan bulat digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan bilangan bulat, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Aturannya apa saja? Yang pertama, titik awal adalah bilangan 0. Yang kedua, penjumlahan kita tarik garis ke kanan dan pengurangan tarik garis ke kiri. Titik terakhir adalah hasil perhitungan. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, 5 plus 2 sama dengan 7. Caranya seperti itu. Dimulai dari 0, titik awal bilangan, kemudian menuju ke arah kanan sebanyak 5 langkah karena positif, dan ditambah 2 lagi, jadi ke arah kanan lagi sebanyak 2 langkah. Jadi 0 sampai dengan 5, 5 sampai dengan 7. Kemudian 7 merupakan hasil akhir dari penjumlahan tersebut. Jadi hasilnya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian contoh yang kedua, negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Caranya, kita mulai dari angka 0. Nah, di situ negatif 5, jadi kita tarik ke arah kiri sebanyak 5 langkah dan berada di titik negatif 5. Kemudian ditambah 2, ditarik
ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Nah, dan kita temukan nilai akhirnya adalah negatif 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.